percakapan kita sebelumnya ya Bu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelasnya Bu Ica. Nah, tujuan dari observasi pembelajaran yang akan saya lakukan nanti untuk mengetahui serta mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Ica lakukan. Nah, selain itu juga agar Ibu Ica lebih percaya diri sebelum melakukan proses pembelajaran, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi muridnya. Nah, omong-omong ini Bu Ica, kira-kira mau mata pelajaran apa ini yang mau disampaikan nanti? Kalau saya rencananya bahasa Indonesia privat ini untuk kelas 5, hambatan pendengaran. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya, kalau tujuan pembelajarannya karena materinya itu teks deskripsi, jadi tujuannya adalah peserta didik dapat menulis teks deskripsinya itu dengan kreatif. Baik, jadi materi pelajaran yang akan Ibu Ica sampaikan adalah bahasa Indonesia kelas 5 hambatan pendengaran. Kemudian tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menulis teks deskripsi dengan kreatif. Nah, pertanyaan berikutnya ya Bu, area pengembangan apa yang ingin Bu Ica capai atau ingin dilakukan observasi? Untuk area perkembangannya ada pengetahuan dan juga keterampilan ilmu. Nah, kalau untuk pengetahuannya saya ingin peserta didik ini dapat mengenali ciri-ciri teks deskripsinya. Kemudian untuk keterampilannya dapat menulis teks deskripsinya itu dengan kreatif. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu Ica capai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Ica terapkan di dalam kelas? Mungkin dari model pembelajarannya, media yang digunakan, atau dari metode pembelajarannya? Untuk modelnya itu mungkin cocoknya dengan pembelajaran berbasis project ya Bu ya. Terus untuk materinya mungkin saya menggunakan pengamatan, diskusi, tanya jawab, kemudian juga penugasan, namun juga dengan menggunakan komunikasi total agar peserta didik saya ini dapat lebih mudah memahami gitu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis project dengan metode pengamatan, diskusi, dan tanya jawab, kemudian penugasan dan menggunakan komunikasi total ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Ica gunakan di dalam kelas? Untuk medianya ini saya menggunakan gambar pasti Bu, kemudian juga flashcard dan juga tentunya di benda-benda yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Kira-kira nih Bu Ica, kapan mau melakukan kegiatan pembelajarannya? Karena bahasa Indonesia ya Bu, berarti di jadwal saya hari Selasa tanggal 20 itu di jam pertama. Baik, jadi di hari Selasa tanggal 20 nanti saya akan melakukan supervisi di kelasnya Bu Ica. Saya juga akan mengamati serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Bu Ica dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan ini, saya jadi mendapatkan gambaran tentang metodenya, model, kemudian juga media yang akan saya gunakan nanti, sehingga saya bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Baik Bu, karena Bu Ica sudah memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa nanti, minggu depan ya Bu ya. Iya boleh Pak. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini hari apa? Lupa. Nah, selamat pagi Syain. Pagi. Selamat pagi
selokan dekat sekolah. Nah, terus topi pas dilihat dalam keadaan basah dia kena air. Iya, karena waktu itu pagi itu sedang hujan. Ya kan? Sedang hujan. Terus ini juga tampak lapar dan juga kedinginan. Kucingnya lapar dan juga kedinginan ketika dilihat. Nah, akhirnya aku membawa pulang ke mana ini? Ya, akhirnya ke rumah. Siapa namanya? Terus ini gambar apa? Nah, siapa yang mau ke depan untuk menulis? Oke, Aini. Mana? Apa? Rumah. Rumah. Belum. Siapa lagi? Cinta. Boleh. Siapa? Boleh namanya atau boleh ini? Siapa lagi? Ya. Yang mana? Ya, ini. Namanya siapa lagi? Iya, kucingnya namanya siapa? Tobi. Bisa? Ya. Oke. Ain, mau yang mana? Iya. Oke. Coba lihat. Ini betul? Rumah. Yang ini? Apa? Betul. Apa? Sain. Betul, itu betul. Bacanya apa? Apa? Hujan. Oke. Yang ini? Kucing. Kucingnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Assalamualaikum Bu Irma, Bu Ica. Bagaimana nih kabarnya Bu Irma sama Bu Ica hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga sehat Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik Bu Irma, mohon izin saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Ica. Kita mulai ya Bu Ica. Baik Bu Ica, setelah sebelumnya kita melakukan percakapan pra-observasi dan hari Selasa kemarin kita juga telah melakukan observasi atau supervisi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kali ini kita ditemani oleh Ibu PP saya, beliau bernama Bu Irma. Jadi sudah bisa dimulai, sudah kenal kan Bu? Baik, untuk percakapan ini pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Ica ini terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Ica lakukan pada saat saya melakukan supervisi. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Ica, bagaimana nih perasaan Bu Ica terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak untuk perasaannya ya Pak. Jadi karena saya belum terbiasa diobservasi, jadi pasti ada perasaan gugup, canggung juga gitu ya. Tapi alhamdulillah saya mampu melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu. Kegiatan pembelajaran yang Bu Ica lakukan sudah berjalan dengan baik. Nah, terus bisa diceritakan ya Bu, area pengembangan apa yang Bu Ica lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, untuk mulai dari tahapannya dulu ya Bu. Jadi untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian modulnya, medianya, kemudian juga untuk area perkembangan dari pengetahuannya, yaitu dia mengenal ciri-ciri tes deskripsi, kemudian juga keterampilannya itu pada menulis teks deskripsi dengan kreatif. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Bu Ica, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah menurut saya ini sudah berjalan dengan baik Bu. Tapi pasti ada kendala atau kekurangannya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu. Nah, pembelajaran yang disusun itu tadi kan sudah direncanakan sebelumnya, namun masih ada kekurangan. Menurut Bu Ica, apa sih kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas tadi? Untuk kekurangannya itu seperti biasa pasti ada siswa yang kurang aktif gitu ya. Kemudian juga ya dari faktor pada saat jam pembelajarannya itu ada gangguan dari yang lain gitu Bu. Oh, jadi ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Kira-kira kenapa ya Bu ya bisa terjadi siswa itu kurang aktif gitu? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk mengapa anak ini kurang aktif karena pendekatan komunikasi total saya ini sama anak tersebut ini kurang begitu baik. Nah, jadi sehingga apa yang saya sampaikan itu kadang nggak nyampe gitu Bu, atau belum dipahami oleh murid. Nah, jadi di kelas saya ini ada beberapa yang memang masih belum bisa membaca gerak diri saya. Nah, itu menjadi kendala juga. Kemudian juga akhirnya kan dia bingung ini Bu Isa ini ngomong apa gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, tapi Bu, rencana saya juga sudah memikirkan bagaimana ke depannya agar anak ini aktif gitu. Nah, kalau dari observasi yang saya lakukan juga ketika pembelajaran itu, rencananya saya akan membuat tutor
tadi Bu Rifa sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Tentunya diawali kemarin-kemarin dengan kegiatan pra dan juga observasi. Nah, ini beberapa hal catatan saya terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, Bu Rifa sudah menyampaikan tujuan observasi. Tujuan pasca observasi ini apa? Sudah disampaikan, dan yang paling utama tadi sudah menanyakan perasaannya ya. Ternyata Bu Ica masih merasa gugup dan juga canggung karena mungkin belum terbiasa. Ya, terus yang selanjutnya juga sudah menanyakan yang sudah dilakukan pada saat mengajar. Jadi tadi Bu Ica sudah bercerita apa saja yang dilakukan saat mengajar ketika di supervisi kemarin. Juga yang penting itu adalah sudah menanyakan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Tentunya waktu pra itu sudah ditanyakan pengembangan mana yang akan dicapai. Nah, di sini juga sudah dibahas oleh Bu Rifa. Terus selain itu, Bu Rifa juga menanyakan kendala dan kekurangan. Karena pasti pada proses pembelajaran itu tidak semua berjalan mulus, pasti ada kendala. Tidak hanya sampai di situ, Bu Rifa juga menanyakan penyebab kendala tersebut muncul, dan tadi disebutkan bahwa kendalanya itu adalah siswa kurang aktif dan juga gangguan dari luar. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah karena Bu Ica mungkin komunikasi totalnya kurang ke siswa, begitu ya Bu Ica ya. Sehingga tadi itu sudah menghasilkan tindak lanjut konkret yang muncul dari Bu Ica. Jadi Bu Ica menjelaskan bahwa akan melakukan tutor sebaya. Mungkin segera ya. Jadi melakukan tutor sebaya. Terus yang terakhir tadi Bu Rifa juga sudah menanyakan waktunya untuk rencana tindak lanjut yang akan Bu Ica lakukan. Nah, dari pengamatan saya semua indikator sudah dilakukan oleh Bu Rifa. Terima kasih banyak Bu Rifa. Terus tentang kemitraannya, jadi dalam proses coaching itu ada namanya kemitraan. Itu sudah bagus sekali Bu Rifa karena tidak menggurui ataupun memberi saran, karena kita kan sebagai coach itu tugasnya hanya mendengarkan. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya ide dalam diri, hanya tinggal digali dikit. Nah, Bu Rifa ini sudah menggali tadi dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya sudah katakan Bu Rifa ini cukup bagus dalam hal kemitraan. Dan juga proses kreatifnya tadi sudah ada percakapan dua arah antara coach dan coachee. Namun di sini rekan sejawat lebih banyak berbicara, dan itu sudah tepat sekali karena dalam proses coaching memang coach itu tidak boleh terlalu banyak bicara ya, hanya menggali sedikit-sedikit. Yang lebih banyak cerita adalah dari coachee, itu sudah terlihat juga. Dan Bu Rifa dari awal sampai akhir saya lihat juga sudah mendengarkan, mengulang dan juga merangkum apa yang Bu Ica ceritakan. Itu sudah masuk indikator proses kreatif, dan pertanyaannya juga menggali yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya dalam hal memaksimalkan potensi nih Bu Rifa, tadi sudah menghasilkan tindak lanjut konkret yang berasal dari dirinya Bu Ica sendiri. Dan juga tadi sudah bercerita Bu Ica tentang tindak lanjut yang akan Bu Ica lakukan. Jadi secara umum sudah sangat bagus kegiatan pasca observasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rifa dan juga Bu Ica. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ica. Semoga